Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dan keselamatan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang-bincang bahwa pernikahan itu ternyata punya satu tujuan yang jelas yang Tuhan Allah sendiri sudah rancang dan Tuhan harapkan itu terjadi atas hidup kita, tetapi nyatanya kehidupan pernikahan kita seringkali tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Nah, itu bagaimana, Bapak? Dasar dari bahasan kita adalah ini, Pak Gunawan, bahwa Allah adalah Allah yang merencanakan segalanya. Dia adalah Allah keteraturan. Dia bukanlah Allah sembarangan dan Allah kebetulan, Allah coba-coba, tidak. Ya, segala yang terjadi itu semua dalam perancangannya. Nah, kalau itulah Allah yang kita mengerti, ya, berarti ciptaannya pun mempunyai tujuannya. Nah, institusi tertua di dunia adalah pernikahan. Apakah ada tujuan dan makna dalam pernikahan sebagaimana yang Allah rancang? Jawabannya adalah ada. Kita tidak menikah untuk hanya memadu kasih, untuk hanya menjadikan keluarga kita bertambah dengan adanya anak dan keturunan. Oh, bukan. Allah mempunyai rancangannya untuk pernikahan. Dan inilah yang akan kita coba gali. Nah, kita telah bahas bahwa sebetulnya makna pernikahan itu sendiri adalah kesatuan. Ya, Tuhan sengaja mengambil tulang rusuk dari Adam, membuat Hawa, untuk menunjukkan bahwa Hawa berasal dari Adam. Dan Tuhan juga sengaja memisahkan penciptaan Adam dan Hawa, supaya Adam bisa memahami, oh ini nih pentingnya seorang istri. Oh ini nih tujuannya adanya istri dalam hidup saya. Sehingga dia bisa menjadi pendamping saya. Dia bisa menjadi penolong saya. Yang sepadan dengan saya. Dan gara-gara dipisahkan secara terpisah, Adam dan Hawa akhirnya bisa memasuki mahligai pernikahan. Kalau mereka diciptakan secara bersamaan, tidak akan ada pernikahan. Tapi gara-gara dipisahlah, maka terwujudlah pernikahan itu. Nah, kita harus menyatukan diri dalam berbagai aspek. Yang kita telah bahas adalah dalam hal misalkan yang pertama, identitas diri kita. Siapakah kita ini? Kita tidak lagi menyebut saya atau kamu, tapi kita menjadi kami berdua, ya, atau kita. Dalam hal perberasaan, dalam hal berpikiran, kita juga harus saling menyatukan. Dan dalam hal bertindak, kita juga harus menyatukan. Apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita buat, buatlah dalam koridor kesatuan. Jangan sampai malah memisahkan kita. Dan selanjutnya juga adalah dalam hal membesarkan anak. Kita juga mesti menyatu. Bukan lagi apa yang baik buat saya. Inilah cara saya dibesarkan. Oh tidak. Menyatulah dalam hal membesarkan anak. Lihatlah anak. Anak sekarang adalah seorang individu yang unik. Punya kebutuhannya, berarti kita harus membesarkan si anak sesuai juga dengan keunikan si anak itu. Tidak lagi penting apa yang setelah saya peroleh, bagaimanakah orang tua saya membesarkan saya. Tidak. Apa yang baik buat si anak, itu menjadi landasannya. Apa yang harus kita lakukan untuk membentuk si anak, itulah yang harus kita prioritaskan. Nah, dalam hal inilah kita menyatukan diri kita, Pak Gunawan. Dan yang telah kita bahas, kita menyatukan diri bukan dengan cara akuisisi, memaksakan, ya, mendominasi pasangan kita seolah-olah dia adalah milik kita. Itu cara yang tidak berkenan. Cara yang Tuhan berkenan dan satu-satunya cara adalah lewat mengasihi. Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, apa yang bisa mengikat? Kasih. Dan kita tahu kasih itu
Bukan saja menyatukan, tapi menyatukannya dengan sempurna. Ya, kalau kita menyatukan dengan kekerasan, dengan paksaan, tidak sempurna. Tinggal tunggu waktu, kapan ada kesempatan, yang dipaksa itu akan mau keluar dari kesatuan ini. Nah, demikian juga dengan pernikahan. Cara Tuhan adalah cara kasih. Jadi, ini pula lah yang harus kita lakukan. Tambah mengasihi, dan itu akhirnya menambah kesatuan. Seringkali suami itu mengatakan, saya kan kepala keluarga, jadi dia yang menentukan segala sesuatu gitu Pak Pol. Nah, yang istrinya juga ada yang lemah dan nurut aja, tetapi terpaksa sebenarnya gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Kebanyakan kita ini sebetulnya kurang mengerti makna ya kepala keluarga. Kita juga kurang mengerti apa sih artinya mengasihi. Seringkali pria berkata begini, saya kan kepala keluarga. Saya mengasihi keluarga saya. Nah, makanya saya minta istri saya untuk taat kepada saya sepenuhnya. Nah, apakah mengasihi? Ada orang yang berkata, ya saya kan sudah bekerja. Itu tanda saya mengasihi. Saya kira sangat-sangat sederhana ya pendefinisian itu. Dan tidak tepat. Kasih adalah tindakan melenyapkan diri. Melenyapkan ego. Demi orang yang kita kasih itu. Ya, contoh-contoh konkretnya misalkan, kita berkorban. Kita memberi yang terbaik. Atau kita mengutamakan pasangan kita. Nah, itulah mengasihi. Jadi saya itu akhirnya sampai pada satu kesimpulan, Pak Gunawan. Kebanyakan kita tak mengerti arti mengasihi. Sebab waktu kita berkata kita mengasihi, yang kita lebih utamakan diri sendiri. Supaya kita senang. Bukannya supaya pasangan atau anak kita atau keluarga kita yang senang. Kita sering kali akhirnya mengembalikan semuanya pada diri kita. Dan kitalah yang jadi tolok ukur. Justru tindakan kasih, tindakan yang melenyapkan diri atau ego kita. Nah, saya ambil definisi ini dari firman Tuhan. Dari apa yang Tuhan perbuat. Tuhan mengasihi kita manusia. Dia turun menjadi seorang manusia. Dia rela menjadi seorang hamba. Mati di kayu salib untuk kita. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata dia mengosongkan dirinya, mengosongkan egonya. Jadi suami, kalau mau jadi kepala, dia harus menjadi kepala dengan cara yang benar. Dia mau memimpin keluarga, boleh dan harus, karena itulah tugas yang Tuhan embankan kepadanya. Tapi harus dengan cara yang benar. Dan cara yang benar adalah cara mengasihi. Ya, itu sebenarnya tujuan akhirnya itu apa, Pak? Nah, tujuan akhirnya adalah makin mengasihi. Sebetulnya kan diri kita makin mengelupas, makin mengecil ego kita. Berarti makin dapat melebur. Bagaimanakah bisa melebur kalau ego kita masih sebesar gunung? Tidak mungkin. Nah, kita harus mengasihi. Dan definisi mengasihi kan melenyapkan ego, melenyapkan diri demi kepentingan pasangan kita. Akhirnya gara-gara ego kita makin mengempis, makin kecil, makin meleburlah kita berdua. Nah, makin melebur berarti makin menyatu. Seperti sirup dengan air menjadi sebuah larutan, makin menyatu, makin membentuk sesuatu yang baru dan indah. Sesuatu yang harmonis. Nah, inilah yang seharusnya terjadi, Pak Gunawan. Gara-gara kita sekarang sudah melebur dan bersatu dengan harmonis, kita akan menghasilkan sesuatu yang baru. Cat hitam dan cat putih digabung menjadi cat abu-abu. Apakah abu-abu itu hitam? Apakah abu-abu itu putih? Bukan, abu-abu adalah sebuah warna yang lain. Sirup juga begitu. Dicampur dengan air, maka akan menjadikan sebuah rasa yang baru juga dan sebagainya. Nah, inilah pernikahan. Suatu kedua pribadi digabung menjadi satu, dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang indah, karena ini adalah sesuatu yang harmonis. Dan hasil akhirnya adalah, pernikahan yang harmonis akan memperindah karakter kita. Nah, itu salah satu tujuan akhirnya, Pak Gunawan. Iya, dalam hal pembentukan ini, pembentukan karakter ini, Pak Pol, ya, kita tentunya harus dihasilkan seperti Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi kekudusannya itu seperti kekudusan Tuhan Yesus sendiri gitu, Pak Pol. Betul sekali. Jadi begini, Pak Gunawan, kita ini nih
setelah diselamatkan, kita memasuki tahapan kedua, ya. Tahapan pertama, kita akan mengaku Yesus sebagai juru selamat kita. Kita orang berdosa, Tuhan telah turun mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan kalau kita percaya, Yesus adalah Tuhan yang telah mati untuk dosa kita. Saat itu juga kita dibenarkan. Artinya, sebelumnya kita sudah divonis bersalah. Tapi sekarang karena kita percaya pada Yesus yang sudah mati untuk dosa kita, kita sekarang divonis tidak bersalah. Nah, itu disebutnya dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kita harus melewati fase pengudusan. Artinya apa? Kata kudus berarti dipisahkan. Berbeda. Hidup kita sekarang harus berbeda. Dari kehidupan orang lain, lebih serupa dengan kehidupan Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Dan akhirnya adalah kita barulah akan dimuliakan tatkala Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah, pernikahan saya percaya masuk dalam tahapan kedua ini. Tuhan akan memakai segala hal untuk membentuk kita. Salah satunya adalah pernikahan. Dan pernikahan adalah pressure cooker yang benar-benar menggodok kita, mengubah kita dengan dahsyat ya. Karena memang tidak ada yang sekuat itu bisa mengubah manusia menurut saya selain dari pernikahan. Sebab relasi kita sebagai suami istri sangatlah dekat dan intens. Nah, waktu kita bersama dengan istri, dengan suami, maka kita akhirnya itu akan dipakai Tuhan untuk saling mengubah, memperbaiki, memperindah diri kita. Berarti Tuhan merencanakan bahwa pasangan suami istri ini, kedua-duanya itu akan mencapai sasaran yang tadi Pak Paul katakan pemuliaan itu, Pak Paul. Pada akhirnya nantinya waktu Tuhan datang kembali, iya, itulah yang akan kita peroleh. Kalau pembenaran, saya bisa panggil sebagai ini ya, upah percaya. Pengudusan adalah bukti percaya. Nanti waktu kita dimuliakan Tuhan, itu adalah puncak percaya. Benar-benar puncak dari percaya pada Kristus adalah kemuliaan. Berarti kita tidak bisa mengabaikan pasangan kita. Kalau pasangan kita itu tidak masuk di dalam proses pengudusan itu, Pak. Tepat sekali, kita harus melibatkan pasangan kita. Ya, Kolose 1, 21 dan 22 berkata begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi baik suami maupun istri sekarang berdua-dua ya akan terlibat dalam proses pengudusan supaya menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela, menjadi lebih sempurna seperti itu. Nah, Pak Gunawan, kita akan melihat bahwa ternyata tuntutan pernikahan dan tuntutan kekudusan yang tadi kita lihat di firman Tuhan kok sama sebetulnya. Apa saja tuh? Misalkan saya baca dari Kolose 3 ayat 12-13. Apa tuh yang diuraikan? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Apa yang harus kita kenakan? Belas kasihan. Bukankah pernikahan membutuhkan belas kasihan? Makin berbelas kasihan, makin meleburkan, makin menyatukan suami istri. Yang kedua, kemurahan. Bukankah kemurahan juga sangat diperlukan dalam pernikahan? Untuk pengudusan kita perlu kemurahan. Untuk pernikahan yang harmonis pun diperlukan kemurahan. Kerendahan hati. Bukan saja untuk kekudusan kita perlu rendah hati. Dalam pernikahan pun diperlukan rendah hati. Ya, perlu rendah hati untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahan, untuk memulai percakapan kembali. Yang berikutnya, kelemah lembutan, firman Tuhan juga berkata. Bukankah untuk kekudusan kita perlu lemah lembut? Tapi dalam pernikahan pun dituntut kelemah lembutan. Ya, cinta tidak bertumbuh di tengah-tengah kobaran api kemarahan dan kebencian. Tidak. Cinta bertumbuh di tengah-tengah aliran sungai yang lemah lembut, ya, penuh cinta kasih. Terus juga kesabaran. Kita diminta sabar untuk bisa lebih kudus, tapi dalam pernikahan pun dituntut kesabaran. Dan yang terakhir pengampunan.
Ya, untuk menjadi kudus seperti serupa dengan Kristus, kita perlu mengampuni orang. Dan bukankah pernikahan pun menuntut pengampunan? Jadi kita melihat paralel sekali tuntutan pernikahan dan tuntutan kekudusan. Jadi dengan kata lain, kita yang dalam pernikahan, kita sebetulnya sedang dalam pressure cooker. Dalam sebuah wadah yang Tuhan gunakan untuk menguduskan kita. Sehingga seharusnya orang yang menikah dan taat kepada Tuhan, makin hari hidupnya makin kudus, ya makin serupa seperti Kristus. Karena tuntutan pernikahan pun memang serupa dengan tuntutan kekudusan itu. Iya, tuntutan akan kekudusan itu sebenarnya untuk apa gitu Pak Paul? Di dalam hubungan pernikahan ini. Begini Pak Gunawan, ya, karena kita memang dipanggil Tuhan untuk hidup kudus, jadi secara pribadi kita harus menuntut diri hidup kudus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Namun dalam pernikahan, kita juga dipakai Tuhan untuk saling menguduskan. Ya, gara-gara misalkan ini ya, istri kita ini sedikit emosional, kita dituntut Tuhan untuk lebih sabar. Nah, istri kita dipakai Tuhan sebetulnya secara tak langsung untuk menguduskan kita, menambah kesabaran kita. Ya, suami kita misalkan cepat marah, kita dituntut juga untuk menahan emosi kita. Nah, si istri bertumbuhlah di situ karena dia akhirnya belajar lebih sabar pula. Jadi kita dipakai Tuhan baik secara langsung maupun tak langsung untuk saling menguduskan. Dan kita juga harus saling menolong satu sama lain untuk hidup kudus. Artinya, waktu pasangan kita sedang jauh dari Tuhan atau kecewa atau apa, kita ajak dia berdoa bersama, kita ajak dia untuk melakukan dengan atau berbuat hal-hal yang diperkenan Tuhan. Jangan kita malah mendorong suami kita atau istri kita melakukan hal-hal yang salah. Jadi kita akan dipakai Tuhan menolong satu sama lain untuk hidup lebih kudus. Supaya apa? Supaya secara pribadi kita tambah seperti Tuhan Yesus, dan secara kesatuan kita pun menjadi sebuah pasangan yang juga kudus. Iya, berarti di dalam rumah tangga itu sebenarnya suatu tempat yang paling tepat untuk mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita pahami itu Pak. Betul sekali, tempat yang paling tepat dan tempat pertama sebetulnya Pak Gunawan ya, kita mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan kita. Sebab waktu kita makin terus kudus, wah, kehidupan kita akhirnya tuh makin berbeda dari orang lain sebagai suami istri. Kita benar-benar sebagai pasangan yang indah, yang memang bercahaya. Dan karakter kita yang kudus ini nih menjadi terang buat orang lain. Waktu mereka melihat kita sebagai suami istri, mereka lihat kok ada yang berbeda pada pasangan ini. Dan akhirnya ini nih, kekudusan kita berdua memancarkan berkat bagi orang di sekitar kita. Ya, bagaimana kalau Tuhan mengaruniakan anak atau anak-anak di tengah-tengah keluarga kita, Pak? Nah, anak-anak masuk dalam kategori yang terakhir baru saja saya sebut itu, Pak Gunawan. Yaitu, membesarkan anak sebetulnya merupakan limpahan pancaran berkat dari kehidupan yang dikuduskan. Membesarkan anak bukan lagi tugas atau kewajiban. Bukan. Kita tidak melihat ini sebagai beban yang harus kita pikul. Oh tidak. Membesarkan anak menjadi limpahan sukacita dan kebahagiaan hidup bersama dalam kekudusan. Ya. Dengan kata lain, makin berlimpah berkat yang dialami orang tua, makin besar kucuran berkat yang diterima anak. Nah, makin besar kucuran berkat yang diterima anak, makin besar bocoran berkat yang keluar kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu biasanya para suami itu, juga saya dulu pada awalnya itu menganggap bahwa anak itu biar diasuh oleh ibunya gitu Pak Paul. Tugas kami sebagai suami, sebagai kepala keluarga ya cari uang untuk itu gitu. Ya, itu memang konsep yang cukup umum, namun malangnya memang tidak tepat Pak Gunawan. Seharusnya suami istri bersatu, menikmati kehidupan yang kuat dan bahagia, karakter mereka masing-masing diperbaharui, lebih serupa dengan Kristus. Nah, dalam kehidupan yang kudus ini nih, maka tidak bisa tidak, berkat dari orang tua mengucurlah pada anak.
anak menjadi penerima berkat pertama dari hubungan orang tua yang baik itu. Yang sangat disayangkan adalah ini, Pak Gunawan. Bukankah banyak anak-anak yang akan dapat berkata begini, orang tua saya menjadi berkat buat orang lain, tapi bukan buat kami. Nah, itu kan menyedihkan. Sangat menyedihkan sebab anak-anak akhirnya menjadi orang terakhir yang menerima berkat dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin dipuji-puji di luar. Orang Kristen yang baik menjadi berkat buat kami. Tapi anak-anak tidak mendapatkan setetes berkat pun dari orang tua itu. Nah, dalam keluarga atau dalam relasi suami istri yang sudah kudus, suami istri itu serupa dengan Tuhan kita, dengan Tuhan Yesus. Memiliki semua tadi sifat-sifat yang telah saja diuraikan, ya, kesabaran, kemurahan, pengampunan. Nah, dalam kondisi seperti itu, anak-anak menjadi penerima berkat pertama. Begitu. Iya. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa sebenarnya bahwa sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak ini menikmati berkat Tuhan, berjalan pada rencana Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi suami atau istri yang baik gitu. Tepat sekali Pak Gunawan. Dan inilah yang menjadi inti bahasan kita, Pak Gunawan, yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah agar berkat Tuhan disebarkan, dibagikan kepada lebih banyak orang. Sehingga pada akhirnya keselamatan Tuhan juga dapat dibagikan kepada lebih banyak orang. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah mati. Tuhan mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, Dia ingin manusia menerima tawaran keselamatannya ini. Nah, dari siapakah manusia akan menerima tawaran keselamatan ini? Sudah tentu dari sesamanya. Dan bukankah kita akan lebih siap menerimanya dari orang-orang yang kehidupannya pun baik, yang kehidupannya pun kudus. Sehingga dari kehidupan mereka limpahan berkat itu akhirnya mengucur keluar. Saya berikan contoh satu yang mungkin dapat menjadi gambaran yang lebih jelas. Kita semua saya kira cukup mengenal nama Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristen yang Tuhan pakai di Amerika Serikat. Dibesarkan oleh papa mama yang hidupnya sangat pas-pasan. Karena papanya seorang pengabar Injil. Jadi kadang-kadang papanya pulang itu tuh tidak bawa banyak uang. Hidup mereka sangat pas-pasan. Tapi papanya Dr. Dobson seorang yang penuh belas kasihan. Jadi kalau dia diundang berkhotbah di sebuah gereja, tinggal di rumah pendeta gereja tersebut, melihat keluarganya itu susah, uang yang dia terima, hasil jeripayahnya, memimpin kebaktian rohani atau apa, itu uang dia akan sisihkan, dia akan berikan kepada keluarga pendeta yang sedang kekurangan itu. Sehingga waktu dia pulang ke rumah, dia akan cerita pada istrinya tentang pekerjaan Tuhan dalam pelayanannya. Namun terakhir dia akan berkata, Myrtle, uang yang saya terima, sebagian saya berikan untuk keluarga pendeta tersebut karena mereka susah. Nah, Dr. Dobson sebagai anak kecil melihat percakapan orang tuanya yang seperti ini. Dan mendengar mamanya berkata, kalau itu yang Tuhan gerakkan kamu lakukan, lakukanlah sebab itulah kehendak Tuhan. Nah, inilah yang dilihat oleh Dr. Dobson sebagai anak kecil. Papa mama yang hidup dengan penuh kasih sayang dalam ketaatan kepada Tuhan dan kehidupan yang begitu berbeda. Waktu Papa Dr. Dobson sudah tua, terkena serangan jantung, dia akhirnya mendapatkan penglihatan. Tuhan berkata, engkau akan aku panggil pulang. Tapi jangan khawatir, aku akan merawat, memelihara istrimu. Kemudian dia panggil istrinya dan dia katakan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan Dr. Dobson bercerita, sampai mamanya tua, Tuhan pelihara dalam kecukupan. Tuhan tak meninggalkan mamanya. Papa mama Dr. Dobson membesarkan Dr. Dobson tidak sedikit pun mempunyai gambaran bahwa putra mereka akan dipakai Tuhan membawa berkat kepada jutaan umat manusia di dunia ini. Tidak, mereka hanyalah melakukan tugas mereka menjadi suami istri, meleburkan diri dalam kasih, menyatukan diri bukan dengan paksaan, dan saling dipakai Tuhan menguduskan satu sama lain, menolong satu sama lain untuk hidup kudus, sehingga mereka menjadi sebuah pasangan yang indah.
Siapakah penerima berkat pertama? Anak mereka, Dr. Dobson. Begitu berlimpahnya berkat yang diterima oleh Dr. Dobson dari orang tuanya, tidak bisa tidak, itu akan bocor keluar. Bocor keluar sehingga akhirnya jutaan umat manusia menerima berkat dari seorang Dr. Dobson. Iya, memang kalau kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan itu menjadi prinsip di dalam pernikahan. Pernikahan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang gitu Pak Paul ya. Nah, dari pembicaraan ini mungkin Pak Paul bisa simpulkan beberapa poin gitu yang bisa mudah diingat untuk kita semua. Saya akan memberikan beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini. Tidak ada rahasia dan tidak ada yang mustahil. Semua akan dapat mencicipi kehidupan keluarga yang berkelimpahan. Syaratnya hanya satu. Dia mesti mau. Ya. Dan yang kedua, semua berawal dari pembenaran. Yaitu apa? Mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang berikutnya. Dan setelah menerima keselamatan, pertanyaan saya selanjutnya adalah, maukah kita mengasihi pasangan kita? Itu kuncinya. Mengasihi pasangan kita. Maukah kita berbelas kasihan, bermurah hati, merendahkan diri, lemah lembut, sabar, dan mengampuni? Maukah kita melakukan semua itu dalam keluarga kita? Nah, jika kita mau dan kita melakukannya, perubahan berikut ini akan terjadi. Yaitu, saya akan makin indah. Pasangan kita, anggota keluarga kita, makin indah. Anak akan menerima kelimpahan berkat. Dan terakhir, orang lain pun akan diberkati. Ya, jadi tujuan pernikahan pada akhirnya adalah agar orang diberkati lewat keluarga kita. Ya, terima kasih Pak Paul. Tentu kita semua menginginkan agar hidup pernikahan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan dan keselamatan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan